Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Untuk kali ini saya akan bagikan tips, trik, cara gitu ya untuk mengirim pesan WhatsApp massal secara gratis, tanpa software tambahan dan tanpa tool tambahan. Artinya kita hanya menggunakan aplikasi bawaan dari yang disediakan oleh WhatsApp. Oke, kirim pesan ini sangat bermanfaat atau bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk misalnya kita memberikan pengumuman kepada karyawan di kantor. Jadi daripada kita ngirim satu-satu, kita bisa broadcast gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau di kantor biasanya sudah ada grup, cuman mungkin informasi yang bersifatnya personal, tapi untuk di broadcast itu bisa. Atau informasi pendaftaran boleh, misalnya yang sudah daftar seminar, kita akan berikan ID atau info atau ralat informasi, karena yang paling cepat itu kan lewat WhatsApp gitu ya, kita broadcast ke mereka bisa. Ucapan hari besar, ini kan sangat bagus. Misalnya sedang hari raya Idul Fitri ya, kita ucapkan secara massal ke semua karyawan, customer, atau yang lainnya. Kemudian yang sering banyak digunakan yaitu untuk promosi bisnis. Nah, kita promosi jasa layanan apapun yang mau dipromosikan, yang mau dijual lewat WhatsApp bisa. Sedang ada promo, sedang ada diskon, ini sangat menarik biasa, kita share, itu juga boleh. Artinya kurang lebih intinya adalah ketika kita ingin menyampaikan pesan kepada banyak pengguna sekaligus, hanya dalam satu kali mengirim, tapi terkirimnya sangat banyak, bisa puluhan bahkan ratusan, tergantung berapa banyak target yang akan kita gunakan. Oke, sebelum nanti kita coba mulai, untuk sedikit saran gitu ya, sebaiknya dalam melakukan pengiriman pesan massal yaitu menggunakan WhatsApp for Business ya. Jadi jenis WhatsApp itu ada dua, ada WhatsApp personal dan WhatsApp for Business. Yang logonya seperti yang ada di samping ini tuh WhatsApp for Business. Secara umum yang saya baca-baca di forum-forum, kemudian yang sudah pernah saya coba, itu lebih optimal ketika kita menggunakan WhatsApp for Business. Karena di dalamnya juga nanti banyak fitur-fitur ya, yang bisa jawab secara otomatis, kemudian banyak konfigurasi yang bisa kita setting, terutama kalau tujuannya untuk jualan. Jadi ketika mereka nge-feedback, melihat siapa sih yang ngirim, nah itu sudah ada datanya, bukan kayak kosongan gitu, akun kosongan. Tapi ini tidak wajib, hanya saran ya, lebih bagusnya. Karena biasanya satu nomor hanya bisa digunakan oleh satu akun WhatsApp personal atau WhatsApp bisnis. Nah, kebanyakan jika yang tidak tahu, ketika mau beralih dari WhatsApp personal ke WhatsApp bisnis, data chatnya hilang semua gitu ya. Karena nanti sebelum pindah ke sini harus di backup dulu, datanya di backup, dipindah, baru di restore. Nah, nanti biasanya aman. Kalau sudah pakai ini, nah itu berarti sangat bagus. Tapi kalau belum, diusahakan kalau bisa pakai WhatsApp for Business. Kalau tidak, sebenarnya tidak apa-apa. Ini saran agar lebih optimal saja itu. Kemudian yang berikutnya, ini ada suatu kondisi. Sebenarnya ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kita lihat target broadcast-nya itu siapa, target penerima pesan itu siapa. Jika targetnya itu adalah orang yang sudah kita kenal itu tidak harus kenal tatap muka, artinya si penerima itu sudah menyimpan nomor kita gitu ya. Terserah atas nama siapapun, entah itu dia pernah kenalan, pernah beli produk kita, atau pernah tanya-tanya gitu ya. Pertama sudah nyimpan. Kalaupun belum nyimpan, kita pernah melakukan chat antara kedua belah pihak. Misalnya ada seminar nih, peserta ini tanya-tanya, mohon informasinya untuk seminar pelaksanaannya kapan. Nah, itu kan berarti sudah terjadi interaksi. Artinya sudah pernah saling chat sebelumnya. Gitu ya. Kondisi ini pernah saling chat, atau
kita mau menginfokan info resmi, misalnya pendaftaran CPNS, kemudian kita akan membroadcast ke penerimaan CPNS, misalnya ada tes seleksi wawancara terakhir dari perusahaan atau dari Pemda, dari pemerintah daerah, yang lolos ada 100 orang, itu akan mengikuti wawancara semua, dijadwalkan hari ini. Itu kan resmi, artinya resmi dari Pemda ya, ada dari instansi. Nah, itu boleh menggunakan nomor pribadi. Maksudnya gimana nih boleh menggunakan nomor pribadi? Jadi gini, ada satu resiko yang akan terjadi, yang harus kita waspadai ketika kita menggunakan email broadcast, ketika kita broadcast secara massal gitu ya. Meskipun ketika kita menggunakan fitur new broadcast atau yang kita gunakannya adalah cara organik, ini cara paling aman, cara paling direkomendasikan oleh WhatsApp gitu ya. Sebenarnya nanti ada cara-cara lain, nanti di video-video saya yang lain ada cara-cara khusus gitu ya. Tapi ini cara yang paling aman. Nah, resikonya apa gitu ya? Resikonya adalah yang kedua. Resikonya adalah jika kita mengirimkan pesan kepada orang yang tidak dikenal. Misalnya nih, kita mau promosi produk. Nah, kita kan biasanya kadang ngambil nomor nih, scraping. Mungkin ngambil nomor dari grup, atau ngambil nomor dari internet, atau dari mana. Yang orang itu tidak kenal kita, kemudian belum pernah interaksi sama sekali, tiba-tiba dia mendapatkan pesan baru dari kita. Pesan baru, penawaran, sedang promo, produk ABC, silahkan order, hubungi nomor ini. Nah, biasanya ketika ada nomor baru, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah di bagian bawah itu akan muncul, apakah Anda mengenal nomor ini? Yang kedua, laporkan dan tandai sebagai spam. Nah, celakanya gitu ya, atau ya efek buruknya gitu ya, jika para penerima pesan baru ini ternyata menandai kita sebagai spam, dan jumlah yang menandai ini banyak, misalnya kita ngirim ke 50, ternyata 50-50-nya menandai kita sebagai spam, nah bisa jadi nomor kita akan ke-banned, tidak bisa digunakan lagi sama WhatsApp, dianggap sebagai spam. Nah, ini resikonya. Makanya ketika sama sekali tidak kenal, kita harus menggunakan nomor baru. Jadi silakan registrasi nomor baru yang digunakan khusus untuk mengirim broadcast. Nanti tinggal diarahkan. Untuk misalnya menjawab pesan ini, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Nomor HP yang resmi kita cantumkan di bawahnya. Nah, seperti itu. Karena resikonya seperti itu ya. Itu resiko yang pertama itu yang sudah pasti. Artinya ketika banyak yang nyepam tadi, itu kemungkinan bannednya tinggi. Atau yang kedua, ketika WhatsApp melihat aktivitas yang mencurigakan. Jadi kita setiap satu hari kita ngirim ribuan langsung gitu, tanpa jeda waktu, detik itu juga broadcast langsung 5.000 misalnya, langsung 5.000 broadcast ya. Mungkin saja ya si WhatsApp akan mendeteksi, oh ini mencurigakan, itu bisa ke-banned. Meskipun nanti ketika ke-banned kita bisa mengajukan banding ya, mengajukan banding ke WhatsApp itu bisa dan diperbolehkan. Nah, intinya ada dua kondisi itu. Jika kondisi yang pertama tadi sudah dikenal, itu lebih aman dan biasanya saya nyoba nggak masalah. Tapi kalau mau jaga-jaga pakai nomor baru lebih bagus. Tapi pakai nomor pribadi boleh, terutama teman kantor itu kan nggak akan ada yang laporkan. Dan itu biasanya aman, aktivitasnya aman sih. Nah, cuma kalau nggak dikenal sama sekali, nanti banyak yang report, nah bisa ke-banned. Gitu ya. Nanti ada dua kondisi. Ini terutama kalau untuk marketing, promosi gitu ya. Kita nyepam, broadcast. Nah, itu silakan pakai nomor baru ya. Jangan nomor pribadi, nanti ke-banned malah nggak bisa dipakai jualan lagi. Oke, sekarang kita akan mulai dibuka ini ya, aplikasi WhatsApp seperti biasa. Ini tampilan WhatsApp secara umum ketika kita buka dari HP. Nah, di sini kita butuh nomor HP yang sudah tersimpan di kontak atau minimal pernah chat dengan kita.
boleh gitu ya. Jadi nomornya harus sudah ada di HP, minimal pernah chat, ada history chatnya, atau kalau bisa sudah tersimpan. Oke, jadi bagi yang memiliki data, jadi misalnya saya sudah punya, ini ada pendaftar nih, pendaftar seminar, jumlahnya ada 100, dan ini belum saya simpan di HP, berarti tidak bisa saya broadcast. Tetap bisa, caranya adalah disimpan dulu. Nah, silakan dilihat video saya yang sebelumnya, di sana sudah ada saya bagikan trik cara menyimpan dengan cepat, jadi tidak perlu mengetik satu-satu nomor HP. Dengan trik saya itu mau 5.000, 1.000 atau 500 bisa langsung masuk semuanya. Nah, nanti silakan digabungkan ya. Jadi biar hasilnya maksimal, ini digabungkan antara video ini dengan video sebelumnya. Nah, ini trik ini biasanya akan langsung berjalan ketika targetnya adalah orang-orang yang sudah kita kenal ya. Satu kantor, satu apa itu kan sudah dikenal, artinya sudah dikontak kita semua. Oke, yang kita bentukkan hanya kontak ya, data kontak yang sudah ada di HP kita. Kemudian kita pilih ada titik 3 di pojok kanan atas, pojok kiri atau kanan nih, pojok atas, kiri atas, titik 3 kita pilih ya. Ini ada menu ya, pilih di sini. Kemudian, nah, di WhatsApp itu sebenarnya sudah menyediakan fiturnya. Namanya adalah New Broadcast. Yang sering digunakan biasanya hanya grup ya. Ini buat grup. Kemudian ada WhatsApp web ketika kita buka WhatsApp lewat web gitu ya. Nah, ini jarang orang yang menggunakan New Broadcast. Nah, ini cara aman. Artinya WhatsApp pun sudah menyediakan dan memperbolehkan untuk mengirim secara broadcast. Dan ini relatif aman, 90% aman lah. Jarang kalau menggunakan fitur ini terbaited. Kemudian kita pilih ini New Broadcast atau siaran ya, siaran baru. Kalau WhatsApp-nya bahasa Indonesia namanya mungkin siaran baru. Di siaran baru kita tekan. Oke. Kemudian kita akan dihadapkan dengan kontak atau chat orang yang sudah pernah chat dengan kita, itu muncul semuanya. Kemudian kita bisa cari nama atau orang, nomor itu bisa kita cari ya. Artinya tadi kenapa kontak itu sudah harus tersimpan di sini atau minimal pernah chat. Nah, nanti ditekan aja, kita harus milih minimal 2. Satu nggak boleh. Kalau satu mah pesan pribadi, nggak usah di broadcast gitu ya. Jadi minimal ada 2 kontak yang kita pilih. Minimal 2, nanti kita pilih aja berapa, terserah yang mau dicoba. 5, 6, 7, 10, 100 gitu ya. Nanti bisa ditambahkan. Jadi misalnya kita sudah, ini sama kayak grup ya. Grup itu kan ketika kita melihat detail, kita bisa menambahkan lagi orang ke grup. Ini nanti juga sama, kita bisa menambahkan ke broadcast. Kalau sudah, nanti di bagian bawah ada centang checklist kayak gini. Kita pilih. Nah, nanti kita akan masuk ke tampilan chat biasa. Nah, di atas ini ada jumlah penerima. Karena tadi kita milih 2, maka di sini ada 2 penerima. Nah, ini modelnya seperti grup. Hanya saja kalau grup itu kita bisa saling balas di sini. Kalau di siaran atau di broadcast itu enggak. Jadi kita hanya mengirim pesan. Mereka akan menerima secara pribadi, bukan dalam kelompok, tapi menerimanya individu satu-satu. Kemudian mereka ketika balas, ya balasnya secara individu ke WA kita, bukan ke siaran. Tapi ini konsepnya jadi satu di sini. Ini sama biasa, kita ketikkan pesan apa gitu. Misalnya saya tes broadcast WhatsApp. Kemudian saya pilih kirim. Nah, kemudian sudah seperti ini. Nah, ini sangat singkat ya. Kalau kita lihat, itu cuma ada 1 pesan gitu ya. Tapi nanti silakan dicoba. Di sini cuma terlihat 1 pesan karena biar rapi. Tapi penerimanya adalah sebanyak data penerima di atas ini. Ini 2 penerima. Tadi ya 2. Kita bisa mengirimkan pesan teks, bisa mengirimkan video,
bisa mengirimkan gambar, bisa mengirimkan link WhatsApp, bisa mengirimkan link YouTube, bisa mengirimkan link website, apapun bisa dikirimkan lewat broadcast ini. Itu sangat sudah. Jadi sebenarnya sampai di sini sudah berhasil. Kita sudah berhasil mengirimkan. Mau berapapun data bisa, diulang-ulang boleh. Ini nggak ada masalah. Dan ini resmi dari YouTube, dari WhatsApp. Jadi bukan mengakali ya. Ini layanan yang organik. Teknik-teknik khusus, tool khusus juga bisa. Nanti di video-video selanjutnya. Tapi pakai ini sebenarnya sudah cukup. Nah, nanti ketika kita balik ke depan lagi, nanti akan muncul satu seperti ini. Jadi modelnya kayak grup itu. Muncul satu yang ikonnya otomatis seperti ini. Ikonnya mesti seperti ini. Nah, nanti kalau mau masuk, tinggal mau ngirim lagi ya tinggal masuk ke situ. Ngirim lagi masuk ke situ. Nah, ada yang perlu diketahui ya. Jadi broadcast itu kalau sekali broadcast kita nggak bisa langsung 1000 ketika ada di WhatsApp yang organik ini atau yang bawaannya WhatsApp. Sama seperti kita buat grup ya. Grup itu terbatas ya, grup WhatsApp. Sekitar 256. Broadcast juga sama. Sekali broadcast kita cuma bisa maksimal sekitar 256 kontak yang bisa kita kirim secara langsung. Nah, kalau misalnya saya pengen mengirim 1000, maka saya tinggal buat 4 broadcast. Broadcast pertama isi 256 orang pertama, saya buat lagi berisi 256 orang kedua, saya buat lagi berisi 256 ketiga dan selanjutnya. Tergantung berapa banyak. Nah, ini tinggal kita share satu-satu. Nah, konsepnya seperti itu. Kemudian ini aman, nanti bisa dicoba. Ini sangat sederhana, sangat simpel. Karena sebenarnya fiturnya juga sudah ada dalam website kita gitu ya. Atau di dalam WhatsApp. Ini bisa dipakai di WhatsApp web, bisa juga di HP. Jadi kalau ada yang punya WhatsApp web, nanti setelah kita buat seperti ini di WhatsApp web juga bisa muncul seperti itu. Ya, sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.